Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, kita berjumpa kembali dengan LSM Pos Kesra Forum Orientasi Studi Kebijakan. With me, Mr. Lee, I am happy with contact again through my statement with LSM Pos Kesra. Kami akan memberikan tema yaitu hal tentang bila hakim salah memutuskan perkara bisa kena sanksi pidana ataupun sanksi administrasi. Mengapa? Karena hakim itu diawasi atau dipantau oleh Komisi Yudisial RI. Jadi Komisi Yudisial RI itu tugasnya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dan yang kedua, Komisi Yudisial itu menjaga menegakkan KEPPH, yaitu Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim, dipantau oleh Komisi Yudisial RI. Nah ini, maka untuk sekarang hakim harus berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dan memvonis karena ada pengawas di atasnya, yaitu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Jadi pembentukan Komisi Yudisial itu bertugas memantau dan mengawasi, menjaga hakim. Jadi bila hakim artinya tidak sesuai dengan rel-rel yang ada dalam memutuskan sesuatu perkara, maka menerima sanksi. Sanksi administrasi mungkin dicopot, sanksi pidana mungkin melanggar kode etik, bisa kena sanksi pidana maupun sanksi administrasi. 3 jenis sanksi bagi hakim, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Jadi bila hakim melanggar kode etik, maka bisa diberhentikan dengan tidak hormat oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia lewat Majelis Kehormatan Hakim MKH. Maka kalau kami mengamati kasus yang tahun 2016 tanggal 27 Agustus 2016 pada hari Sabtu, itu diputuskan sehingga ada 8 terpidana. Nah, itu saya mikir dan berpikir terus, kejadian-kejadian itu kalau kita lihat dalam KUHP pasal 183 yang berbunyi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Jadi hakim dalam memutuskan harus mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana
yang terjadi dan itu menyatakan salah, dan hakim bisa memutuskannya. Maka dalam pasal 183 itu terjadi unusual thing untuk kami dalam persidangan di tahun 2016 dari keputusan hakim. Kalau kami mengamati satu kejanggalan dalam insiden Bina Eki tahun 2016 itu, satu, ada 6 HP tidak dibuka. Itu. Terus ada CCTV tidak dibuka. Ada pemukulan dengan bambu tidak dilakukan sidik jari. Ada dianggap pemerkosaan, ada sperma, tidak ada tes DNA. Dan itu kejadian seperti Sakatata ketika ditangkap, dituduh membunuh, pada saat itu tanggal peristiwa pembunuhan itu dia di tempat temannya atau mbahnya, sehingga TKP-nya dia tidak terjadi itu tidak sesuai. Itu pernyataan Sakatata. Pokoknya banyak kejanggalan karena pasal 183 itu harus ada 2 alat bukti minimal. Jadi benda yang disita bambu atau batu tidak tanpa sidik jari. Terus ini ada novum baru, kejadian telepon antara Vina dan Mega, temannya, Widi juga temannya. Pada tuduhannya sebelum itu Vina sudah meninggal, tapi setelah dicek dalam bentuk waktu dari HP yang sudah dibuka itu jam 2:20 masih ada komunikasi antara Widi dan Mega. Berarti tidak cocok kalau di cross check dengan time-nya waktu itu. Inilah kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada keputusan hakim di tahun 2016 masa silam, sehingga 8 tahun sudah tidak terselesaikan itu. Nah, ini tentunya untuk pihak yang di atas hakim bisa memantau atau mengawasi jalannya sidang itu karena banyak kejanggalan, dan itu sudah tidak cocok dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolri, Bapak Sigit, yang mengatakan harus ada STI, Scientific Crime Investigation. Itu sudah tidak cocok. Maka itu seperti itu kan termasuk bentuk keanehan kejanggalannya. Maka perlu dipantau dan diawasi semua aspek dalam ataupun netizen untuk mengecek itu. Bila perlu kita lapor ke itu Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jadi Commission of Judicial Republic of Indonesia. Maka janganlah sampai terjadi lagi bila ada suatu masalah, ada suatu perkara dan ada hakim yang baru memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang atau tidak hati-hati. Karena apa? Para hakim itu dipantau oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jadi Komisi Yudisial Republik Indonesia itu
sudah ada dan itu mengawasi dan menegakkan jalannya peradilan. Maka untuk para hakim mulai sekarang harus hati-hati dan untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, dengan sesuai yang didapatkan ilmunya dari hakim yang adil dan bijaksana. Jadi tugas Komisi Yudisial yaitu menjaga menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, yaitu menjaga mengamati kode etik pedoman perilaku hakim dan memantau mengawasi perilaku hakim. Dan mereka bila tidak pas dalam melaksanakan tugas, maka MKH atau Majelis Kehormatan Hakim akan memutuskan atau paling tidak memberi sanksi secara administratif maupun sanksi pidana. Demikian komentar kami, statement kami mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.